Baik, sepertinya Pak Adinufi sudah hadir di Zoom. Ya mungkin beliau sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Perlu saya sampaikan bahwa acara ini hmm, apa namanya link absensinya akan diberikan pada saat sesi tanya jawab ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan apa yang akan disampaikan ke narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Ardi Nukti bisa kita mulai, Pak? Siap, sebentar Pak Reza, saya ganti background dulu boleh? Oh, oke, siap, siap. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak Reza. Halo, Oke, halo Pak. Cek, siap. suara saya terdengar? Terdengar, Suara saya Pak? terdengar Pak Reza? Oke, baik. Boleh kita mulai saja Pak Reza? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati narasumber pada kesempatan sore hari ini acara webinar Gebiata BBK ya, kuliah sama dengan bekerja, bekerja sama dengan kuliah. Yang mana ini adalah webinar series ya, yang apa namanya difasilitasi oleh bagian kemahasiswaan dan akademik untuk memberikan apa namanya insight ya bagi para mahasiswa semuanya sehingga nanti bisa mempersiapkan em, hasil pembelajarannya selama perkuliahan dan menjadikan kelulusannya sebagai sesuatu yang memiliki potensial akademik gitu ya secara untuk apa namanya untuk kelulusan. Nah, em, jadi saya sangat berterima kasih ya kepada narasumber di kesibukannya pada sore hari ini. Beliau bisa meluangkan waktu ya untuk memberikan pengalaman-pengalaman ataupun memberikan eh, apa namanya pembelajaran ya kepada kita semua, gitu ya. Bagaimana kita menghadapi persaingan global khususnya di bidang kewirausahaan. Tanpa berpanjang lebar, mungkin Pak Ardinupi bisa kita mulai. Mangga Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Fareza. Saya dikasih waktu berapa menit nih Pak Fareza untuk Sepuluh pemaparan? 15 menit aja Pak untuk Oke, presentasi oke, ya. 15 menit ya. Jadi sebenarnya
saya tidak presentasi, tapi lebih banyak kita sama-sama sharing saja. Di Betul. sini Ya, ada 9 orang ya, harapannya akan semakin banyak, akan semakin semangat, akan semakin luar biasa karena memang program yang akan dibawakan sama Pak Fareza ini memang sangat apa ya, menarik terkait dengan bagaimana kita menciptakan atau meng-create sebuah minat kita untuk berwirausaha. Baik, tanpa panjang lebar, ya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sore Selamat Pak. pagi. Kalau mau menjadi seorang wirausaha entrepreneur muda, itu semangatnya kita harus semangat pagi terus. Nggak boleh, aduh sore Pak, aduh malam Pak. Jadi kita harus memiliki semangat atau jiwa pagi terus. Karena kalau misalnya jiwa kita pagi terus, semangat pagi terus, kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan yang namanya peluang atau meng-create yang namanya sebuah peluang. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Paginya lemes Pagi, banget. Pak. Pagi, Paginya Pak. lemes Pagi, paginya. Pak. Gitu ya. Jadi kayaknya belum pada makan semuanya nih. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Pagi, Nah, gitu Pak. dong. Jadi kita semangat semuanya. Oke. Baik, kita semangat. Kita memiliki motivasi untuk maju. Kita semangat untuk mendapatkan ilmu, insight untuk menjadi seorang wirausaha. Apalagi kalian semua di sini masih sangat muda. Ya, kalian semua di sini masih sangat ya baru lah. Ya, masih bertumbuh, ya, masih harus banyak menapaki ilmu, ya. Jadi harus memiliki semangat yang luar biasa. Baik, di sini saya izin share screen ya. Sebenarnya ini bukan materi, tapi lebih banyaknya kita apa ya, sharing diskusi terkait dengan bagaimana sih pendidikan kewirausahaan, ya, khususnya kalian kalau ingin menjadi seorang entrepreneur muda. Ya, kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang entrepreneur muda, di usia muda memiliki banyak usaha, memiliki banyak omset, memiliki banyak profit, memiliki banyak karyawan. Ya, sebelum masuk, perkenalkan nama saya Mardinupi Hasim. Saya juga seorang dosen di Icopin University, ya, tapi banyaknya saya di prodi akuntansi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia dan alhamdulillah selain saya mengajar di sela-sela kesibukan saya juga memiliki beberapa unit usaha yang memang unit usaha itu memang sudah saya bentuk dari teman-teman mahasiswa sejak mahasiswa masih belajar di Icopin. Ya, jadi saya didik, saya kembangkan, saya ajak maju. Ya, jadi kalau misalnya tadi ketika saya bilang selamat pagi Pak, pagi Pak, wah itu mah udah bukan lagi semangat, bukan lagi memiliki jiwa entrepreneur. Jadi ketika saya tadi bilang selamat pagi, pagi Pak, ayo kita sama-sama belajar. Ayo Pak, kita sama-sama mencari ilmu. Ayo Pak, kita sama-sama mendapatkan insight baru terkait bagaimana sih menjadi sukses young entrepreneur, ya, menjadi seorang entrepreneur muda yang sukses, ya, dengan adanya pekan KBBK ini, kuliah bekerja bekerja kuliah, karena memang di usia-usia seperti kalian harusnya seperti itu, ya. Jadi kita jangan kupu-kupu kuliah pulang, sebisa mungkin kita mulai dari sekarang nih, cari apa yang ingin kita usahakan. Ya, next. Nah, ini ada sebuah insight. Ada yang kenal ini siapa? Ada yang kenal ini siapa? Ada yang kenal? Ada yang kenal gak? Halo. Bob Saldino. Bob Nah, Saldino. beliau adalah almarhum Om Bob ya. Beliau adalah salah satu yang apa ya? Saya memiliki motivasi menjadi seorang entrepreneur dari beliau. Ya, sesekali saya pernah ketemu sama beliau, ada diskusi, beliau banyak bercerita, dan memang orangnya luar biasa semangat. Orangnya tidak ada memiliki rasa negatif thinking, ya, atau
overthinking lah istilahnya anak-anak zaman sekarang. Positive thinking aja terus seperti itu. Ya, jadi ini ada sebuah kata-kata, ada sebuah insight dari beliau, dikatakan ada yang bertanya, bisnis apa yang paling bagus? Ya, jadi beliau menjawab, ya bisnis yang dimulai dan dibuka, bukan yang ditanyakan terus. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman mau buka yang namanya sebuah bisnis atau ingin menjadi seorang young entrepreneur atau ingin bekerja kuliah, bukan nanya, Pak, gimana caranya? Pak, bagaimana cara membuatnya? Bukan kayak begitu. Ya, jadi dimulai. Pak, saya ada hobi menulis. Bisa nggak itu dijadikan usaha? Gitu. Pak, saya ada produksi di rumah kelapa. Bisa nggak dijadikan usaha? Ya, jadi mulai dari sekarang bukan nanya, Pak, saya mau buka usaha. Pak, saya mau KBBK. Usaha apa ya, Pak ya? Nggak begitu kalau mau jadi seorang young entrepreneur. Jadi dimulai dari sekarang. Dilihat ada apa di sekitar kalian, mulai jalankan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang nanya, kamu KBBK mau usaha apa? Udah ada, Pak. Dari mana? Di sekeliling kita. Hobi kita. Ada apa di sekitar kita? Ya, jadi jangan nanya terus. Jadi jangan diomongin terus. Tapi harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menjadi seorang wirausaha, ya, itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Apa sih sebenarnya menjadi seorang wirausaha tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya, kalau misalnya secara teori, ya, wirausaha itu sebenarnya ada gabungan dari dua kalimat, wira dan usaha. Wira itu maksudnya apa? Wira itu ya adalah seorang kesatria, seorang patriot, seorang pemberani, seorang teladan. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya kalian tadi ditanya selamat pagi, Pak, jawabannya masih sore, Pak, malam, Pak, lemes, Pak, kayak orang kekurangan gizi, berarti kalian belum memiliki semangat atau jiwa wirausaha. Jadi kalau misalnya menjadi semangat, Pak, bagaimana saya menjadi seorang entrepreneur atau bagaimana saya menjadi seorang wirausaha muda, ya kalian harus memiliki semangat kesatria. Kalian harus memiliki semangat patriotisme. Kalian harus memiliki keberanian. Dan kalian harus memiliki keteladanan. Ya, jadi kalau misalnya menjadi young entrepreneur kalian tidak berani, tidur aja. Ngapain jadi seorang wirausaha? Kalau misalnya kalian tidak kesatria, ngapain? Mendingan ke laut aja. Ya, saya pernah nonton sewaktu, kalau kalian pernah lihat, ada film The Billionaire. Ya, itu film Thailand, kalau kalian tahu. Ya, jadi itu isi filmnya tentang bagaimana semangat anak muda ketika dia gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Padahal dia juga sama-sama pada saat masa kuliah. Dan akhirnya dia menjadi seorang miliarder muda. Sama halnya, ya, beberapa mahasiswa yang saya bimbing untuk program KBBK sebelumnya, gitu ya, yang sekarang alhamdulillah udah memiliki beberapa unit usaha, gitu ya, sama, gagal, harus bangkit. Diomongin, dicela, dijulitin, itu hal yang biasa. Jadi jangan takut. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang entrepreneur, harus memiliki semangat wira. Ya, kesatria, patriotisme, berani, dan teladan. Lalu usaha apa, Pak? Ya usaha yang ingin kita jalankan tadi kata Om Bob. Gitu ya. Jadi jangan cuma ditanyain terus, jangan cuma ngimpi, jangan terus-terus dianalisis. Jangan, tapi dijalankan. Jadi apa, Pak, sebenarnya wirausaha atau entrepreneur itu? Jadi kita memiliki tenaga atau sumber daya seperti seorang kesatria yang memiliki patriotisme dan memiliki teladanan serta berani untuk mengambil yang namanya resiko. Ya, jadi kalau misalnya sekarang saya tanya, selamat pagi, Pak. Jawabannya udah harus patriotisme. Ya, harus semangat. Jangan pagi, Pak.
Iya, Pak. Jangan lagi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mendengar sekarang saya ingin menjadi young entrepreneur, berarti kalian harus memiliki semangat kesatria, patriotisme, pemberani, dan harus memiliki keteladanan yang luar biasa. Lalu, Pak, ketika saya ingin menjadi seorang wirausaha, itu dibentuk atau dilahirkan? Ya, jadi kalau misalnya menjadi seorang young entrepreneur, ya, itu harus dibentuk dan harus dilahirkan. Jadi bukan dibentuk atau dilahirkan. Jadi bukan menjadi sebuah pertanyaan. Jadi harus dibentuk. Ya, kalau misalnya kalian cuma sekedar mimpi, ya, itu tidak dibentuk. Atau kalian sekedar angan-angan, itu tidak dilahirkan. Jadi ketika kalian ingin menjadi seorang wirausaha, itu harus dibentuk dan dilahirkan. Dari mana? Diri kalian. Jadi seorang entrepreneur itu sebenarnya soul, jiwa, ya, yang ada di diri. Makanya saya pernah beberapa kali diskusi sama teman-teman di konsentrasi entrepreneurship bahwa wirausaha itu bukan merupakan konsentrasi, tapi kok wirausaha itu adalah soul, jiwa yang harus dimiliki oleh pengusaha. Ya, jadi entrepreneurship itu adalah bagaimana menumbuhkan, bagaimana membentuk dan melahirkan yang namanya soul atau jiwa menjadi seorang entrepreneur. Nah, wirausaha juga tidak berhubungan dengan uang. Jadi kan selalu mindsetnya, Pak saya nggak punya modal, Pak saya minim modal, Pak saya nggak ada uang untuk buka usaha. Hello, kalau ngomong kayak begitu jangan ketemu dengan saya. Beberapa kali saya membimbing beberapa mahasiswa, itu kita melakukan entrepreneur atau wirausaha, ya, kita berusaha dengan modal nol. Gitu ya. Jadi saya juga beberapa kali mengajar di mata kuliah entrepreneurship, kewirausahaan, ya, membuat yang namanya sebuah produk, melakukan inovasi produk, kita dengan 0 rupiah mendapatkan profit yang setinggi-tingginya. Ya, jadi ya ketika kita ingin wirausaha tidak selalu berhubungan dengan uang. Jangan di otaknya ketika mau buka yang namanya usaha, Pak saya nggak ada uang, Pak saya nggak ada modal, Pak saya nggak ada keahlian. Makanya tanya pada diri kalian sendiri, udah punya soul atau semangat wirausaha atau belum? Ya, mazhab kalian dalam diri kalian udah punya semangat menjadi seorang entrepreneur atau belum? Ya, Pak bagaimana? Terus ditumbuhkan, nanti saya akan infokan. Ya, bagaimana menumbuhkan yang namanya semangat menjadi seorang wirausaha. Jadi hakikatnya menjadi seorang wirausaha itu apa? Yang pertama, motif kita bagaimana kita memiliki prestasi yang tinggi. Karena apa? Karena ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha, kita dikejar yang namanya target. Kita harus memiliki yang namanya target. Target, 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 dan target. Jadi kalau misalnya kita mindsetnya masih menjadi seorang administrasi, mindset kita hanya pekerja desk di tempat, gitu ya, di meja, gitu ya, ya susah. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi seorang wirausaha, mindset kita harus berprestasi tinggi. Kejar target kita. 1 tahun ini kita mau memiliki apa? Omset kita mau berapa? Diturunkan per bulan, diturunkan per minggu, diturunkan per hari. Itu yang harus terus dikejar dan ditumbuhkan. Ya, jadi harus memiliki prestasi yang tinggi. Terus yang berikutnya berani mengambil risiko pasti. Ya, beberapa kali saya berbicara dengan orang Cina, ya, orang Cina itu ketika mau memulai usaha, yang pertama difikirkan itu bukan untung. Rugi dulu seperti apa. Tapi kebalikan dengan orang Sunda. Untungnya gimana nih mau buka usaha? Makanya nggak jadi-jadi. Ya, jadi ketika saya berbicara dengan orang Sunda, orang Cina, ya, kalau orang Cina itu ruginya gimana? Dan kalau misalnya ketika kita berbicara dengan orang Sunda, bagaimana untungnya? Makanya orang Cina banyak berhasil menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Mereka adalah berani mengambil yang namanya risiko. Risiko gagal.
bangkit lagi, gagal, maju lagi, gagal, terus-terusan, gagal, maju lagi. Karena sudah banyak kejadian. Ya, pemilik KFC sukses bukan di usia muda, tapi di usia tua. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah berani mengambil yang namanya resiko, kegagalan apapun itu pasti bisa diselesaikan. Terus yang berikutnya inovatif dan kreativitas. Pasti kalau misalnya kita kurang inovasi, kurang kreativitas, ditinggalin. Sekarang sudah banyak ya di YouTube, ya di Instagram, di TikTok, motivator-motivator. Bagaimana kita untuk meningkatkan inovatif kreativitas itu sudah banyak. Tinggal kalian coba lihat dan kemas. Ya, jadi kerjaannya jangan itu-itu aja. Bikin rumah makan itu-itu aja. Makanya waktu itu di mata kuliah kewirausahaan saya pernah meminta kepada mahasiswa saya, sok saya kasih uang 1.000, tapi kalian create ya makanan hasil olahan yang udah ada di Jatinangor atau di Bandung, itu kalian bentuk menjadi sebuah kreativitas. Makanya kenapa saya bilang, kalau kalian belum dibilang orang gila, maka kalian belum saya anggap menjadi seorang kreativitas. Jadi kalau misalnya kita mau kreatif, jadi orang gila dulu. Maksudnya orang gila kayak gimana? Out of the box. Tuh Pak Fahreza tuh, ahlinya tuh. Out of the box, keluar dari zona nyaman, keluar dari arus, ya, kreativitas seperti itu. Dan terakhir harus menjadi seorang yang percaya diri. Makanya kayak tadi saya ngomong, ya, Pak, Bapak siang-siang semangat banget. Ya iyalah, masa saya mau ngajar kewirausahaan, saya mau memberikan motivasi terkait dengan kewirausahaan, saya mau menjadi seorang wirausaha muda, tapi saya ngomongnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, hakikat wirausaha adalah kalian enak gak? Loh, kok kayaknya kita mau diajar menjadi seorang entrepreneur untuk bisa menjadi bisa bekerja kuliah. Tapi apa? Bapak ngomongnya aja kayak orang ngan. Ya, jadi makanya kenapa tadi saya bilang, ayo kita semangat dulu. Oke, jadi hakikat wirausaha ada 4. Motif berprestasi tinggi, kejar itu target, berani mengambil yang namanya resiko, inovatif dan kreatif, serta yang terakhir adalah percaya diri. Ya, di sini sudah ada contohnya ya. Ada beberapa ya. Kesuksesan itu tidak mengenal yang namanya usia. Ya, kesuksesan itu tidak mengenal yang namanya usia atau tidak ada kaitannya dengan usia. Nelson Mandela, ada yang kenal Nelson Mandela itu siapa? Ada yang kenal Nelson Mandela itu siapa? Halo, 10 orang yang ada di sini. Ada yang kenal Nelson Mandela itu siapa? Tidak, Pak. Waduh, Tidak, Pak. harus banyak baca buku. Ya, siapa itu Nelson Mandela? Ya, Nelson Mandela itu adalah presiden. Ya, jadi presiden yang ada di Afrika, dia bisa menjadi seorang presiden baru di usia 76 tahun. Tapi Marconi menemukan telepon di usia 27 tahun. Steve Jobs, ada yang tahu Steve Jobs itu siapa? Apple. Nah, iPhone. Steve Jobs itu bisa menjadi jutawan di usia 21 tahun. Ya, Colonel Sanders memulai bisnis di usia 65 tahun. Winston Churchill banyak gagal, tapi baru bisa menjadi PM Inggris di usia 52 tahun. Dan yang terakhir adalah Bill Gates, ya, menjadi orang terkaya di dunia di usia 41 tahun. Jadi kalau misalnya, Pak, saya masih terlalu muda untuk menjadi seorang entrepreneur. No. Ya, Pak, saya udah tua mau menjadi seorang entrepreneur. No. Ya, jadi kesuksesan itu tidak ada kaitannya dengan usia. Terus yang berikutnya, kesuksesan juga tidak ada kaitannya dengan fisik.
Ya, kita lihat Helen Keller, ya, itu menjadi tunanetra, tunarunggu, tunawicara, tapi dia bisa menjadi penulis dan pendidik terkenal di dunia. William Shakespeare, dia cacat kakinya tapi bisa menjadi penulis novel. Roosevelt, ya, dia terkena polio tapi bisa menjadi presiden AS ke-32. Beethoven, seorang tunarunggu tapi bisa menjadi seorang komposer musik. Napoleon Bonaparte, dia orangnya pendek, wajahnya nggak menarik, tapi kalian tahu kan dia bisa menaklukkan dunia. Halo? Ya. Jadi, Pak, muka saya jelek. Pak, saya nggak punya fisik apa-apa. Pak, saya nggak bisa ngomong. Pak, saya nggak... jangan ngomong itu sama saya. Ya, karena kesuksesan itu tidak memandang yang namanya usia. Ya, kesuksesan itu tidak memandang yang namanya usia. Jadi kalau misalnya kalian, Pak, saya ngomongnya masih terbata-bata, latihan terus. Pak, saya nggak bisa bisnis. Terus ikutin pelajaran-pelajaran terkait dengan bisnis. Yang paling gampang itu adalah lihat film terkait dengan proses bisnis. Ya, jadi kesuksesan tidak ada kaitannya dengan fisik. Lalu, Pak, kesuksesan tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan juga. Nah, makanya nih kalian di Ikopin, mumpung ada program KBBK, ayo. Ini program bagus nih yang dicanangkan oleh Pak Fareza. Gitu ya. Karena beberapa kali program kuliah bekerja kuliah ini, yang memang ini turunannya dari Pak Nadiem Makarim, gitu ya, itu memang sudah sudah lama dijalankan. Apalagi saya juga beberapa kali sudah menjalankan yang namanya program KBBK. Jadi ada beberapa mahasiswa akuntansi dari 2016 itu sudah mulai dari sekarang dan alhamdulillah sekarang memiliki beberapa unit usaha. Ya, jadi jangan bingung nih program KBBK itu seperti apa, tapi dijalankan. Terus yang berikutnya, kesuksesan tidak ada kaitannya dengan latar belakang keluarga. Pak, saya orang miskin. Pak, saya orang nggak punya. Pak, saya orang ini, orang itu. Nah, jangan ngomong seperti itu. Ya, jangan ngomong seperti itu ya. Jadi, kesuksesan itu mulai dari latar belakang, tidak ada kaitannya dengan latar belakang keluarga. Oke, jadi ini saya cepat aja ya, udah diingetin sama Pak Fareza. Jadi bagaimana menjadi imbalan kita ketika kita ingin menjadi seorang berwirausaha, kita bisa mendapatkan materi, hidup kita bisa lebih bebas, ya, ada rasa kepuasan dalam hidup. Ya, jadi ini nanti bisa kalian lihat ya, baca baca aja bagaimana sih menjadi seorang ciri-ciri menjadi seorang wirausaha, bagaimana kalian ingin menjadi seorang pemimpin, terus motivasi menjadi seorang wirausaha harus bagaimana, ya, terus bagaimana cara menumbuhkan ide wirausaha, ya. Jadi yang pertama harus bisa melihat peluang pasar, lihat hobi, lihat keahlian yang dimiliki, lihat teman atau sahabat, lihat keluarga dan kisah sukses yang bisa kita jadikan role model. Makanya tadi role model saya adalah Bob Sadino. Nah, makanya terus ada beberapa faktor kegagalan dalam berwirausaha. Ini bisa kalian lihat ya dan bisa kalian pelajari ya, dari mulai tidak kompeten sampai dengan kalian tidak mampu melakukan yang namanya peralihan teknologi. Ya, jadi ini profil menjadi seorang wirausaha. Dan lalu bagaimana menumbuhkan mental menjadi seorang wirausaha? Dimulai dari belajar ya. Makanya nih sekarang dengan adanya program KBBK, adanya program ini merupakan salah satu tahapan kalian ya untuk menjadi seorang entrepreneur, tapi harus diimbangi dengan berlatih. Jangan ditanyain melulu, Pak, jangan nanya mulu, Pak, saya mau usaha apa, Pak, saya mau usaha apa. Tapi harus mulai berlatih dari sekarang. Terus langsung kita jalankan dan insya Allah pasti kita akan sukses. Bagaimana meng-create produk? Nah, Pak, saya bingung nih cara meng-create produk yang lebih inovatif. Nah, ini ya, saya bilang ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur harus memiliki inovasi dan kreativitas.
Kalau kita belum memiliki inovasi dan kreativitas yang seperti ini dan tidak dipikirkan oleh orang, itu pasti akan ketinggalan. Bagaimana caranya orang menciptakan gelas dengan pegangan langsung di tangan, mic ya, seperti itu. Terus tangga ya, seperti ini, payung untuk orang pacaran, ngopi sambil di bawahnya ada biskuit, dan ini semua bisa diciptakan kalau kita belum menjadi orang gila atau belum out of the box. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau kalian mau ada tanya jawab. Ini salah satu ada quotes ya. Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, kalian tetap seorang pegawai. Tapi sekecil apapun usaha yang Anda punya, kalian adalah bosnya. Oke, itu aja. Silakan kita buka sesi sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Fahreza. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi. Wah, hebat ya. Saya juga dengarnya sampai merinding nih Pak Ardi. Sampai merinding, sampai terkesima gitu ya. Jadi Pak Ardi ini adalah dulu seorang wirausaha muda mandiri Pak Ardi ya. Betul. Finalis ya Pak? Masuk Finalis. Masuk finalis, Pak. Alhamdulillah. Oke. Nah sekarang meneruskan bisnis di apa namanya di educational Consultant. Ini project Pak, juga ya, Arka Kop. Arka Corp ya, di Arka Corp. Nah jadi beliau di samping sebagai dosen di Kopin juga menggeluti bisnis yang selinier dengan passion beliau di pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan ada Syahrul yang ingin bertanya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syahrul, saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Semester 2, maaf. Izin bertanya Pak, kan kita ini masih statusnya sebagai seorang mahasiswa nih. Dalam program KBBK ini bagaimana sih tips-tips yang bisa Bapak berikan untuk menyeimbangkan antara kuliah dan bekerja gitu. Tipsnya bagaimana? Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi yang lain? Dari XR, silakan. Selain Syahrul. Saya Pak, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jerry Waalaikumsalam. Jangan dari Prodi Ekonomi Syariah. Tadi kan sempat dijelasin Pak ya di Prodi tadi akuntansi kan ada unit-unit usaha yang sudah berjalan ya Pak. Itu teh di bidang apa Pak? Bisnisnya atau usaha-usahanya? Itu saja mungkin. Oke, ada lagi yang lain? Akhwatnya. Oke, mungkin bisa dijawab dulu Pak Adi ya. Yang pertama Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sahrul ya yang pertama ya, Pak Reza ya. Ya, Syahrul. Betul. Oke, Sahrul, tipsnya bagaimana kalau misalnya bisa menjadi seorang entrepreneur atau bisa membagi waktu antara kuliah? Yang penting yang pertama, Sahrul harus punya keinginan buat maju dulu. Ya, kalau misalnya Sahrul udah ada keinginan buat maju, Sahrul ada keinginan buat berkembang, Sahrul udah punya tujuan, itu pasti bisa kok ngatur waktu antara kuliah dan usaha. Saya juga dulu zaman kuliah, sambil kuliah sambil bawa dagangan. Zaman SMA saya ingat juga dulu ya, masih zaman SMA, saya dulu tuh masih zaman-zaman model usaha baju ya. Dulu tuh baju-baju kayak KW-KW Quicksilver ya, baju-baju ya pokoknya baju KW seperti itu ya, Quicksilver, terus apa baju-baju surfer gitulah, sangat digemari dulu di Jakarta, di Tangerang. Saya ngambilnya waktu itu di Tanjung Priok, ada namanya Pasar Uler waktu itu ya. Jadi saya sambil jualan, jam istirahat saya gelar.
dagangan di teman-teman. Seperti itu. Ya, yang penting intinya jangan pernah ada rasa malu. Itu aja, Sarul. Kalau misalnya Sarul ada rasa malu dan gengsi, ya udah, wassalam. Gitu ya. Jadi kalau misalnya orang ngelihat Sarul sambil nenteng-nenteng barang, tapi orang sambil ngobrol sambil itu, Sarul malu, itu pasti nggak akan bisa. Makanya, Pak, bagaimana cara mengantisipasi? Coba Sarul lihat film The Billionaire. Ya, Sarul lihat film The Billionaire, itu banyak tips-tipsnya tuh. Ya, jadi kalau dari saya yang pertama, Sarul harus punya tujuan dulu, mau menjadi entrepreneurnya seperti apa, mau bagaimana, mau kaya atau tidak. Ya, yang kedua, Sarul harus punya rasa malu. Ya, jadi jangan jangan aduh bentar-bentar nggak enak. Itu kejelekan buat buntan ya. Jadi kejelekan dari kita, saya kebetulan juga orang Sunda sama seperti kalian. Tapi kebanyakan dari kita itu kebanyakannya nggak enakan. Aduh saya nggak enak, ngegelar di lapak ini. Aduh saya nggak enak, nggak. Ya akhirnya itu yang menjadi kita tidak maju. Gitu Sarul, ya. Jadi mulai dari sekarang hilangkan rasa tidak enak, hilangkan rasa malu, lalu Sarul harus punya tujuan. Kalau ingin sukses di KBBK. Terus pertanyaan berikutnya tadi dari siapa? Jenny ya, Pak Reza. Jenny. Terima Jenny, kasih Pak. Pak di akuntansi itu banyak kemarin lini bisnisnya, ada konveksi, ada eh apalagi digital marketing. Tapi sekarang sudah dibawa karena kebetulan mahasiswa-mahasiswanya sudah lulus. Jenny. Jadi mahasiswa sudah lulus dan dia akhirnya meneruskan bidang usaha tersebut. Kayak begitu. Jadi saya ya sekarang posisinya udah tinggal controlling mereka saja buat jadi apa? Teman diskusi. Ya, jadi kemarin ada yang namanya Jaki, ya Abdurrahman Muzaki. Sekarang dia punya usaha agensi yang namanya bergerak di bidang digital marketing. Di manajemen ada yang namanya Wulan Amalia, sekarang dia bergerak di bidang konsultan pendidikan. Iwan Parliana, akuntansi 2016, dia sekarang bergerak di bidang konveksi. Terus yang berikutnya Yosep, ya Yosep di Exshare 2016, sekarang dia buka di percetakan. Jadi ya udah. Jadi sama halnya seperti program KBBK ini, dulu zaman kuliah dan sekarang sudah mulai mandiri mereka masing-masing. Seperti itu Jenny. Jadi makanya Jenny, Berarti itu dipersiapkan memang dari awal Pak Ardi ya? betul, dipersiapkan dari awal. Dari mereka pada saat masuk kuliah, Pak Fareza. Seperti Oke, itu. baik. Oke, sudah cukup jelas ini ya? Jelas Sudah, Pak, Bang. jelas banget. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian ini ada Nabila nih yang udah raise hand ya, Nabila. Silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak maaf izin bertanya. Eh, Pertanyaan saya ada dua, Bapak nggak apa-apa? Boleh yang banyak juga nggak apa-apa. Saya senang kok kalau mendengarkan semangat wirausaha, saya senang. Yang ke satu itu apa aja sih peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pengusaha dalam memulai bisnis? Terus yang kedua tuh kan tadi udah disinggung tuh kayak gengsi mahasiswa mahasiswi kayak memulai wirausaha. Nah, bagaimana sih cara kayak kita tuh nggak gengsi kayak gitu Pak pada masa era zaman sekarang? Terima kasih. Oke, baik. Boleh saya jawab aja langsung, Pak Raja? Ya, mangga Pak, Cara mangga. menghilangkan gengsi. Cara menghilangkan gengsi paling efektif apa? Karena kita butuh duit. Jadi saya waktu zaman SMA, karena saya tidak punya uang untuk jajan dan saya ada keinginan besar untuk, makanya tadi kan saya bilang, kalau kalian ingin menjadi seorang entrepreneur, karena harus memiliki tujuan. Waktu itu tujuan saya pengen punya motor, gitu ya. Waktu itu saya pengen punya motor, saya pengen punya handphone bagus, ya itu. Jadi saya butuh duit. Gimana caranya saya butuh duit? Tapi halal, dagang. Itu kan ajaran Rasulullah juga begitu kan? Dagang, usaha, dan lihat apa nih peluang pasar tuh seperti apa. Ya, jadi gimana cara ngilangin gengsi? Karena kita punya tujuan dan kita butuh duit. Ya, butuh uang untuk untuk mengabulkan atau untuk menciptakan keinginan kita itu tersebut. Ya, tadi pertanyaan yang pertama apa Jenny? Jenny siapa tadi? Nabila? Saya agak lupa. Eh,
apa aja peran dan tanggung jawab Oh, yang dimiliki oleh pengusaha seorang bisnis pengusaha. yang baru dimulai. Betul. Peran dan bukan modal sebenarnya, tapi berani mengambil resiko dulu. Jadi Nabila, Pak, peran sebagai seorang pemilik owner pemula itu apa? Yang saya jawab sekarang itu adalah bukan modal. Tapi apa? Harus bisa mengambil resiko dulu. Modal mah gampang, Nabila. Nabila punya TikTok? Ada, Pak. Nah, itu bisa menjadi modal usaha Nabila. Tapi Nabila ketika mau bikin konten-konten yang aneh-aneh, berani gak ngambil resiko dicemooh sama netizen? Tidak. Nah, itu makanya. Jadi, kalau mau kita bikin mulai usaha atau menjadi seorang owner usaha yang pemula, harus berani ngambil resiko dulu. Ya, jadi bukan modal, Nabila. Terjawab, Nabila? Terjawab, Pak. Terima Oh, kasih. semangat ya, jadi entrepreneur ya. Baik, Pak. Oke, kemudian ini ada Siti Oh, Maisaroh. banyak nih, Pak Reza yang mau nanya nih, Pak. Iya. Siti Maisaroh, mungkin ini Siti yang terakhir kali ya Pak ya, karena udah 15.27, kita 15.30 mungkin selesai Pak ya. Kita nggak mau Siap. mengganggu. Oke, silakan Siti Maisaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Siti Masyara Nawiyah, saya dari Prodi Action. Oh. Izin bertanya Bapak, gimana sih kayak cara atau proses gitu ya untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa gitu. Terima kasih Pak, sudah. Oke, baik saya jawab aja Pak Fareja ya. Jadi Siti kalau mau menumbuhkan semangat jiwa entrepreneur di kalangan mahasiswa, yang pertama berani memulai. Siti udah mau mulai apa nih buat KBBK-nya? Udah ada belum? Halo Siti. Iya Bapak, maaf, bagaimana? Siti udah mulai berani apa nih untuk KBBK? Mau memulai usaha apa nih untuk KBBK? Belum ada Pak. Nah, jadi bagaimana mau menumbuhkan semangat menjadi seorang entrepreneur kalau dari Sitinya aja belum mau memulai. Jadi bagaimana caranya? Niat. Makanya kan mau sholat aja harus ada niat. Siti udah mau mulai niat belum? Nawaitunya udah mau belum untuk menjalankan KBBK atau menjadi seorang entrepreneur? Nawaitunya udah ada belum? Belum, cuma Nah, berarti mulai dari sekarang apa? Nawaitu dulu, niat dulu. Ketika niat sudah ada, baru belajar. Belajarnya jangan lama-lama. Lihat dari mana? Film, dari hobi orang, atau dari mana? Tokoh-tokoh yang menurut kita itu apa? Oh, ini kayaknya pas nih buat kita. Menjadi role model, menjadi contoh. Ya, jadi pertama Siti harus punya nih nawaitunya dulu nih harus dituluskan. Saya nawaitu pengen jadi pengusaha. Setelah itu lihat hobi kita apa. Ya, di sekeliling kita apa. Baru bertindak. Dijalankan. Oke, Siti? baik Pak. Terima Oke, kasih Pak. sama-sama. Oke, baik. Eh, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa ya Pak Ardi ya. Mantap, semangatnya Mantap. entrepreneur muda nih semua. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi mungkin ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ardi ya. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha itu adalah yang pertama adalah keinginan kita untuk memulai gitu Pak Ardi ya. Keinginan Ya, untuk memulai dan tanpa patah semangat gitu ya. Terus hajar gitu ya Pak Ardi ya. Terus hajar kemudian bisa meminimalisir risiko mungkin gitu ya. Jadi meminimalisir risiko untuk
bisa menghadapi di persaingan global di masa depan nanti. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa sesi webinar ini tidak menutup kemungkinan ya untuk kalian untuk bisa terus bertanya gitu ya, berdiskusi dengan Pak Ardi, tentunya dengan dengan waktu yang beliau punya gitu ya, sehingga nanti kalian bisa lebih mudah untuk mencerna ya semua kegiatan beliau sebagai dosen dan juga sebagai entrepreneur. Baik, terima kasih Pak Dinutri, Siap, Pak Fareja. Sukses terus luar KBBK biasa. kita. Aman. Pokoknya kalau mau diskusi, ayo datang aja ke akuntansi. Kita siap. Siap, siap. Oke. Baik, untuk teman-teman semuanya itu ada link absensi dan sertifikat. Silakan bisa di-download untuk untuk keperluan sertifikat dan absensinya. Sekali lagi Pak Dinutri, semangat ya. Kita terus membantu mahasiswa untuk bisa menjadi capaian lulusan yang optimal gitu Pak Ardi Siap. ya. Betul, Pak. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya, wabil khusus ke Pak Adi Nufi. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan usaha Pak Adi Nufi sukses selalu gitu ya Pak. Amin, amin. Ya Allah, amin. Cepat Dokternya sidang, juga cepat sidang tertutup itu yang utama. Aman, sidang amin. tertutupnya sukses ya Amin, teman-teman, doain doain bulan ya. ini, Pak. Doain bulan ini, ya Allah. Doakan ya semuanya ya Pak Adi supaya Amin. sukses sidang tertutupnya untuk gelar doktornya, gelar S3 Amin, amin, ya Allah. doktoralnya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam grab, Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak Fareza. Oke.